Kalau kamu selamat dari kecelakaan yang seharusnya membunuhmu, itu bukan berarti kamu lolos. Bisa jadi kamu hanya sedang menunggu giliran. Sebelum kita alur cerita ini, dari kota mana saja kalian berasal? Dan dukung terus channel Misteri Senyap dengan cara like, komen, share, dan subscribe, agar kalian tidak tertinggal dengan cerita misteri lainnya di tiap malam Anda. Langsung saja ke ceritanya. Hujan turun tanpa suara petir, seperti sengaja menahan amarahnya. Jalanan gelap di jalur Python hanya diterangi lampu bus yang memantul di aspal basah. Bus antar jaya melaju lebih cepat dari seharusnya, seakan ingin segera meninggalkan malam. Jam digital di atas kabin sopir menunjukkan 01,17. Di kursi nomor 23, Raka terlelap setengah sadar. Kepalanya terkulai ke jendela. Matanya tertutup, namun dadanya naik turun tidak beraturan. Sejak naik bus dari Surabaya, ada rasa tidak enak yang tak bisa ia jelaskan. Seperti duduk di tempat yang bukan seharusnya. Chiba, Raka tersentak bangun. Matanya terbuka lebar, napasnya tersengal. Keringat dingin membasahi pelipis. Ia memegang dada, mencoba memastikan jantungnya masih berdetak, karena barusan ia mati. Dalam mimpinya. Bus ini terguling hebat. Semua terjadi terlalu cepat, namun terasa begitu nyata. Suara rem menjerit panjang, disusul benturan keras. Isi menembus badan bus. Kaca pecah seperti hujan pisau. Jeritan penumpang menyatu dengan bau solar dan asap terbakar. Raka melihat satu persatu penumpang tewas. Ibu tua di kursi depan terlempar keluar jendela. Seorang pemuda terjepit pintu darurat. Anak kecil di bangku paling depan terhempas. Lehernya terpelintir tak wajar. Lalu ia melihat dirinya sendiri. Tubuhnya terjepit antara kursi dan dinding bus. Tulang kaki patah. Darah mengalir dari kepala. Matanya terbuka, menatap kosong ke arah jam digital yang berkedip 01,23. Mas gak apa-apa. Suara lirih membangunkannya sepenuhnya. Seorang ibu di sebelahnya menatap cemas. Raka mengangguk pelan, meski tangannya gemetar. Bu, jam berapa sekarang? Ibu itu melirik jam di ponselnya. Deiteng, Ichihachi. Dada Raka seperti diremas. 5 menit lagi. Bus berguncang ringan melewati sambungan jembatan. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara klakson truk panjang. Bau besi basah masuk lewat celah ventilasi. Semua detail dalam mimpi itu mulai terasa sama. Raka berdiri mendadak, membuat beberapa penumpang terkejut. Pak, sopir, teriaknya. Sopir menoleh lewat spion. Alisnya berkerut. Ada apa? Mas, tolong berhenti sekarang. Suara Raka bergetar. Bus ini bakal kecelakaan. Beberapa penumpang langsung ribut. Mas, jangan ngaco. Ini tengah malam. Loh, bikin panik aja. Namun Raka tidak peduli. Ia menunjuk ke depan, ke arah jalan gelap Python. Pak, truk di depan nanti remnya blong. Bus bakal nabrak. Tolong berhenti. Sopir tertawa kecil, sinis. Mas, jangan kebanyakan nonton film. Bus tetap melaju. Jam digital berkedip. Deiten, Nyichi. Raka menggenggam sandaran kursi. Nafasnya pendek-pendek. Ia melihat keluar jendela. Hujan semakin deras. Lampu-lampu kendaraan berpendar seperti bayangan hantu. Pak, saya mohon, katanya lirih. Saya mau turun. Sejenak, sopir ragu melihat wajah Raka yang pucat. Matanya merah, keringat mengucur deras meski AC dingin. Akhirnya bus melambat dan berhenti di dekat warung kopi kecil di pinggir jalan. Lampu neon warung berkedip lemah, seperti jantung yang kelelahan. Raka turun, tergesa-gesa. Tanpa ia duga, 6 penumpang lain ikut turun. Mereka yang merasa tidak nyaman, ikut ketakutan, atau sekadar ingin menghindari masalah. Pintu bus menutup, mesin menderu. Bus kembali melaju, menelan gelap. Raka berdiri mematung di pinggir jalan. Hujan membasahi wajahnya. Dadanya
berdebar keras. Jam di ponselnya menyala. Leiten. Nisan. Detik berikutnya, suara benturan dahsyat mengguncang udara. BRAAA. KK. K. Cahaya api membelah malam. Ledakan terdengar, disusul jeritan yang hanya berlangsung beberapa detik. Sebelum lenyap, Raka jatuh berlutut. Ia sadar satu hal mengerikan. Mimpi itu bukan peringatan, itu jadwal. Dan ia baru saja menunda kematian, bukan menghindarinya. Pagi di Python terasa aneh. Langit cerah, tapi udara seperti menyimpan bau asap yang belum sepenuhnya hilang. Jalan nasional kembali ramai, seolah tragedi semalam hanyalah gangguan singkat yang tak perlu diingat terlalu lama. Namun bagi Raka, waktu berhenti tepat di jam 1:23. Ia duduk di teras rumah kontrakannya, menatap layar ponsel yang sejak subuh tak berhenti menampilkan berita kecelakaan maut bus antar jaya di jalur Python. Seluruh penumpang tewas. Foto-foto mulai beredar. Badan bus hangus, rangka besi melintir seperti tulang patah. Polisi memastikan tidak ada korban selamat. Raka menelan ludah. Seharusnya aku ada di sana. 6 orang yang turun bersamanya malam itu diminta datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Mereka duduk berderet, wajah pucat, mata cekung, seperti terdakwa yang menunggu vonis. Tak satu pun dari mereka saling bicara, sampai seorang pria bertubuh besar, Doni, memecah keheningan. Kalau dipikir-pikir, katanya pelan, aneh juga ya, kita semua selamat. Padahal, ia tak melanjutkan kalimatnya, karena semua tahu kelanjutannya. Malam pertama setelah kecelakaan, Raka tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara rem panjang melengking, seolah ditarik dari dasar neraka. Ketika terbangun, jam selalu menunjukkan waktu yang sama. Leiten. Nisam. Di luar, hujan turun sebentar, lalu berhenti. Bau besi dan solar tercium jelas. Meski Raka tahu, itu mustahil. Keesokan harinya, grup WhatsApp penyintas Python mendadak aktif. Seorang perempuan bernama Lina mengirim pesan suara. Aku dengar suara bus lagi. Padahal, aku di kos. Kayak dekat banget. Yang lain mulai ikut merespons. Ada yang mimpi berada di dalam bus. Ada yang mencium bau asap saat mandi. Ada yang melihat kursi bus bernomor 23 dalam tidurnya. Raka membeku. Ia mulai menyusun kembali ingatannya. Nomor kursi, posisi duduk, urutan, dan ia sadar urutan itu sama persis dengan kematian di mimpinya. Kematian pertama. 2 hari setelah kecelakaan, berita kecil muncul di portal lokal. Pria tewas di bengkel, tertimpa dongkrak. Nama korbannya Doni. Raka hampir menjatuhkan ponselnya. Dalam mimpinya, Doni duduk tepat 2 baris di depan Raka. Ia mati lebih dulu, kepalanya remuk, tubuhnya tak sempat bergerak. Dan sekarang, ia mati pertama di dunia nyata. Detailnya membuat Raka mual. Dongkrak mobil yang seharusnya terkunci tiba-tiba lepas. Tak ada saksi, tak ada kejanggalan. Polisi menyebutnya kecelakaan murni. Raka tahu itu bohong. Sore harinya, Lina mengirim pesan pribadi ke Raka. Kak, Doni kan duduk depan kamu ya di bus? Jari Raka gemetar saat membalas. Iya. Beberapa menit kemudian, pesan lain masuk. Berarti aku berikutnya. Takdir mulai menyusun ulang. Raka mencoba menenangkan semua orang. Ia bilang, ini hanya kebetulan, trauma, pikiran yang terlalu lelah. Namun malam itu, saat ia mematikan lampu kamar, sesuatu membuatnya terdiam. Bayangan kursi bus tercetak samar di dinding. Nomornya jelas, Niju. Sang lampu berkedip. Di kejauhan, suara sirena melintas, diikuti bunyi rem panjang yang menusuk telinga. Raka menutup telinga, berjongkok di lantai. Ia akhirnya mengakui satu hal yang paling ia takuti. Mereka memang selamat dari kecelakaan, tapi kematian belum selesai bekerja. Ia hanya sedang memastikan urutan tidak ada yang terlewat. Sejak kematian Doni, rasa takut berubah menjadi kepastian. Tak ada lagi yang berani menyebut kata kebetulan. Grup WhatsApp penyintas Python kini sunyi.
kecuali satu hal jam. Setiap pesan yang dikirim selalu muncul tepat jam 1:23 menit. Meski pengirim mengaku menulisnya jauh sebelumnya, Raka memperhatikan satu detail yang tak bisa ia abaikan, urutan kursi. Ia menuliskan nama-nama penyintas di secari kertas, lalu mencocokkannya dengan posisi duduk malam itu. Doni paling depan, setelahnya Lina, lalu pasangan suami istri, Pak Hendra dan Bu Sari. Berikutnya, Adit, si anak kecil. Terakhir, dirinya sendiri. Tangannya bergetar. Jika urutan itu benar, maka Lina tinggal menunggu waktu. Peringatan yang terlambat. Raka mendatangi kos Lina malam itu. Ia tak peduli terlihat gila. Ketukan pintunya keras dan panik. Lin, buka. Ini Raka. Pintu terbuka. Sedikit wajah Lina pucat. Matanya cekung, seperti tak tidur berhari-hari. Kamu juga dengar kan? Bisiknya. Mendengar apa? Apa? Toh, suara bus. Setiap aku sendirian. Raka masuk. Kamar itu rapi. Terlalu rapi. Tak ada air tumpah. Tak ada kabel terkelupas. Tak ada benda berbahaya seolah Lina sudah menyiapkan benteng melawan maut. Kamu jangan sendirian, kata Raka cepat. Jangan naik kendaraan. Jangan ke kamar mandi sendirian. Jangan. Nora retai. Lampu kamar mandi tiba-tiba menyala sendiri. Kurito. Suara keran menetes. Pelan, teratur. Seperti hitungan mundur. Lina menutup telinga. Aku udah matiin semua. Sumpah. Raka menarik Lina keluar kamar. Kita pergi sekarang. Namun saat mereka melangkah ke pintu, listrik padam. Gelap. Dalam gelap itu, Raka mencium bau yang sangat ia kenal. Bau asap dan besi panas. Kematian. Kedua, keesokan paginya, berita itu muncul. Mahasiswi tewas di kamar mandi kos. Lina ditemukan dengan kepala terbentur keran. Lantai basah. Tak ada tanda kekerasan. Satu detail membuat Raka hampir muntah. Jam kematian diperkirakan 01,23. Di ponsel Raka ada satu pesan suara terakhir dari Lina yang belum ia dengarkan. Tangannya gemetar saat menekan play. Kak, aku dengar suara rembus dari dalam kamar mandi. Padahal aku sendirian. Pesan itu berakhir dengan bunyi benda jatuh keras. Takdir menjadi lebih cepat. Pak Hendra dan Bu Sari mencoba kabur keluar kota. Mereka percaya berpindah tempat bisa menyelamatkan. Raka memperingatkan lewat telepon. Jangan naik mobil, tolong dengar saya. Namun mereka tidak percaya. Di jalan tol, mobil mereka berhenti di bahu jalan karena ban kempis. Saat Pak Hendra membuka bagasi untuk mengambil dongkrak, sebuah truk melintas terlalu dekat. Hanya 1 detik, mobil mereka tersambar api. Setelah tangki bocor, ledakan kecil terjadi cepat, brutal, seperti bus itu. 2 nyawa hilang sekaligus. Urutan meloncat, tapi tidak pernah berhenti. Kesadaran paling menakutkan. Kini tinggal 2 orang, Raka dan Adit. Raka duduk sendirian di kamar gelap, menatap kertas urutan yang kini penuh coretan dan darah kering dari kukunya sendiri. Ia sadar satu hal yang membuat tengkuknya dingin. Setiap usaha menghindar justru menciptakan jalan baru bagi kematian. Takdir tidak marah. Takdir sabar. Pukul 01,22. Ponsel Raka bergetar. Panggilan dari nomor tak dikenal. Saat diangkat, yang terdengar hanya napas berat dan suara kursi bus digeser pelan. Lalu suara anak kecil berbisik. Om, aku duduk di depan kan? Sambungan terputus. Jam berubah. Leiteng. Nisang. Raka menjerit karena ia tahu urutan berikutnya tidak bisa dihentikan. Raka tidak tidur selama 2 hari. Matanya merah. Pikirannya dipenuhi satu pertanyaan yang berputar tanpa henti. Bagaimana caranya menghentikan sesuatu yang bahkan tidak terlihat? Ia membaca semua yang bisa ia temukan, kisah orang selamat dari kecelakaan besar, forum tentang takdir, catatan medis tentang near death experience. Satu kesimpulan, terus
muncul. Jika seseorang yang seharusnya mati benar-benar mati, maka urutan bisa berhenti. Itu berarti Adito misi menyelamatkan yang mustahil. Raka mendatangi rumah sakit tempat Adit dirawat sejak kecelakaan. Anak itu selamat secara fisik, tapi trauma membuatnya sering berhalusinasi di lorong rumah sakit yang dingin. Raka melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Pintu ruang IGD berderit pelan meski tak ada angin. Lampu neon berkedip. Jam dinding menunjukkan 01,2. Belum waktunya, gumam Raka. Ia masuk ke kamar Adit. Anak itu tidur. Wajahnya pucat. Di samping ranjang, monitor jantung berdetak stabil. Bip, bip. Seperti detak jam. Om Raka. Suara Adit tiba-tiba terdengar, meski matanya masih terpejam. Busnya bau asap. Raka merinding. Adit, kamu aman? Om. Di sini. Anak itu membuka mata. Kalau aku mati, Om. Terakhir ya. Raka tercekat. Kamu nggak akan mati. Ia tidak yakin dengan kotek-katanya sendiri. Mengurung diri dari maut. Raka mengambil cuti panjang. Ia memutuskan satu hal ekstrem, mengurung diri bersama Adit di rumah kontrakan miliknya. Tak ada kompor, tak ada listrik menyala penuh, tak ada kendaraan. Air minum disiapkan dalam botol plastik kecil. Ia menutup semua kemungkinan. Hari pertama aman, hari kedua sunyi, hari ketiga tanda-tanda muncul. Radio tua yang tak terhubung listrik menyala sendiri. Dari dalamnya terdengar siaran lalu lintas selama berita kecelakaan bus antar jaya yang seharusnya sudah berlalu. Adit menutup telinga. Om, suaranya dari depan, padahal mereka berada di dalam rumah. Harapan palsu. Malam keempat. Jam menunjukkan 01,24. Tak ada apa-apa. Raka duduk lemas di lantai. Air mata jatuh tanpa suara. Kita berhasil. Kita berhasil. Ia tertawa kecil, hampir histeris. Urutannya putus. Adit tertidur di sofa. Napasnya teratur. Raka menatap anak itu lama, lalu menyadari satu detail kecil yang membuat senyumnya membeku. Selang oksigen portabel di samping sofa tertekuk. Ia berlari terlambat. Adit tersedak. Matanya membelalak. Tangannya mencakar udara seperti penumpang bus yang kehabisan napas di antara asap. Monitor darurat berbunyi panjang. Deichi Ten Nigo. Adit meninggal di pelukan Raka. Tak ada ledakan, tak ada api. Namun Raka tahu cara kematiannya sama. Kehabisan udara, kebenaran yang paling kejam. Raka menangis sampai suaranya habis. Pagi itu rumah terasa kosong, terlalu kosong. Ia menunggu kematian datang padanya. Namun jam terus bergerak. Tidak ada apa-apa. Hari berganti. Raka mulai percaya pada satu hal yang mustahil. Ia selamat. Tapi di malam ketujuh, saat Raka membersihkan kamar, ia menemukan sesuatu di bawah tempat tidur. Potongan kertas kecil, daftar urutan. Nama Adit dicoret, tapi nama Raka berpindah ke posisi sebelumnya. Urutan tidak berhenti. Urutan berubah. Lampu kamar berkedip. Dari luar, suara kendaraan berat melintas perlahan, diikuti suara rem panjang yang sangat dikenal. Raka menutup mata. Ia akhirnya mengerti, takdir tidak bisa dikalahkan. Ia hanya menyesuaikan diri, dan kini ia tinggal satu-satunya. Alamat terakhir setelah pemakaman Adit. Hujan turun tanpa henti. Raka berdiri paling belakang. Payungnya tertutup. Ia membiarkan air hujan membasahi tubuhnya, seolah berharap dingin itu bisa mematikan rasa bersalah yang terus menggerogoti dadanya. Ia selamat. Fakta itu terasa seperti kutukan. Malamnya, Raka pulang ke kontrakan yang kini sunyi. Rumah itu tidak lagi terasa seperti tempat berlindung, melainkan ruang tunggu. Jam dinding di ruang tamu kembali hidup dengan sendirinya. Deiteng Ichinana. Angka itu berdenyut pelan, seperti nadi. Raka duduk di lantai, bersandar ke dinding. Ayo,
bisiknya pada ruang kosong. Kalau mau, ambil sekarang. Sunyi menjawab. Detik yang berulang, hari-hari berlalu tanpa apa-apa. Raka mulai percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, urutan benar-benar telah selesai. Namun, setiap malam, mimpi itu kembali. Bus Antarjaya, kursi nomor ke-23, bau asap, dan dirinya sendiri terjepit menatap jam yang sama. Ia mulai bekerja lagi, mencoba hidup normal, tapi dunia seolah menyusun ulang dirinya menjadi jebakan kecil yang nyaris tak terlihat. Kabel listrik terkelupas, tangga licin, paku berkarat di lantai. Tak satu pun mencelakainya, seperti takdir sedang menunggu waktu yang tepat. Panggilan dari masa lalu, malam ke-7. Ponsel Raka berdering, nomor tak dikenal. Saat diangkat, yang terdengar hanya suara statis, lalu suara mesin bus yang menyala pelan. Mas Raka, suara itu milik sopir bus Antarjaya. Padahal, sopir itu telah meninggal. Kursimu masih kosong. Telepon terputus. Di luar, hujan turun sangat deras. Raka menatap keluar jendela dan melihat pantulan lampu kendaraan berat mendekat. Meski jalan di depan rumah seharusnya sepi, jam dinding berbunyi nyaring. Deiteng, Nichi, kematian meniru takdir. Lampu rumah padam. Suara kretek dari panel listrik terdengar pelan, lalu semakin keras. Percikan api kecil menyala. Raka mundur, namun kakinya menyentuh sesuatu. Sebuah kursi bus. Entah dari mana asalnya, kursi itu berdiri di tengah ruang tamu, basah oleh air hujan, berbau asap dan besi panas. Nomornya masih terpasang jelas. Nijusang. Ini nggak nyata, bisik Raka. Namun, saat ia berusaha lari, lemari besi di belakangnya roboh. Tubuhnya terjepit, persis seperti dalam mimpi. Kakinya tak bisa bergerak. Api dari panel listrik menjalar ke gorden. Asap memenuhi ruangan. Raka batuk, napasnya berat. Jam dinding berdentang. Leichten, Nyisang. Dalam kepanikan, Raka tertawa kecil. Orang yang akhirnya mengerti. Jadi, ini caramu, gumamnya. Ia menoleh ke kaca jendela. Di pantulannya berdiri siluet panjang tanpa wajah, seperti bayangan asap, diam, menunggu. Raka menghembuskan napas terakhirnya tepat saat api menyentuh kursi. Nomor ke-23. Epilog. Jalur Python. Beberapa bulan kemudian, warga Python mulai membicarakan hal aneh. Setiap jam 1:17, bus yang melintas di jalur itu sering mengalami rem berat tanpa sebab. Sopir mengaku mencium bau asap, meski mesin normal. Beberapa penumpang bersumpah melihat kursi kosong bernomor 23 di barisan tengah basah, hangus, dan dingin. Dan kadang ada seorang pemuda duduk di sana, menatap jam, seolah sedang menunggu seseorang turun lebih dulu. Karena takdir tidak pernah kehabisan cara, ia hanya memastikan semua kembali ke tempatnya semula.